Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana wajah-wajahnya? Bapak, mohon maaf, Frida nggak bisa nyalain video karena jaringannya agak lambat Pak di sini. Oke, bisa dengar suara saya jelas. Bisa Pak kalau suara. Oke. Eh, baik. Ini pertemuan ke-13 sebelum saya mulai kuliah. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah materi tambahan. Anda bisa lihat di YouTube channel mengenai interaction design. Mungkin ada beberapa yang sudah nonton, ada 3 video. Ini uh, materi apa ya, revisi sebetulnya untuk IMK, tapi karena berkaitan juga dengan mobile computing dan game, apa untuk anak-anak yang khususnya di develop di mobile computing, itu sebaiknya juga Anda bisa melihat. Yang kedua itu adalah eh, tugas. Jadi Anda bisa lihat di e-learning ada satu tugas yang nanti dikumpulkan pada saat ujian akhir semester, jadi cukup banyak waktu ya. Biasa membuat paper, membuat laporan mengenai smart campus. Jadi di smart campus itu banyak apa yang bisa dipelajari, khususnya di bidang interaksi. Anda tinggal pilih satu saja dari sekian banyak ya. Ada gambarnya, silahkan dipelajari. Anda pilih satu, silahkan apa diskusi, kerjasama ya. Tetapi nanti laporannya tetap perorangan. Ya, maksudnya diskusi dan kerjasama bukan bukan kopas ya, tetapi karena ini adalah sebuah sistem yang sangat besar, jadi bukan tidak mungkin nanti pekerjaan Anda itu bisa nyambung dengan pekerjaan teman Anda ya. Jadi bisa bisa lebih bagus lagi nanti tulisannya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum libur Lebaran ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Eh, materi kita, bahan kuliah kita hari ini adalah mobile computing. Bisa terlihat PowerPoint-nya? Bisa Pak. Oke, Muncul. baik kita mulai. Mobile computing ya, jadi komputasi berjalan mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesianya, yang apa sudah umum sekarang. Paling umum itu mungkin dalam bentuk smartphone, hampir setiap orang memilikinya sekarang. apa eh, Masa pandemi, orang-orang diam di rumah sangat mengandalkan komunikasi menggunakan mobile computing. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya itu adalah, ini menjadi topik penelitian yang menarik karena berkembangnya itu amat sangat pesat ya, ada inovasi, lalu perkembangan banyak orang yang memilikinya, lalu juga
di bidang bisnis ini memiliki pertumbuhan yang sangat besar. Teknologi baru terus dikembangkan, domain penggunaan baru terus dieksplorasi, lalu ada banyak sekali aplikasi yang mungkin tahun-tahun atau waktu-waktu kemarin belum difikirkan, tetapi sekarang itu mulai banyak digunakan. Ya, jadi ini dampaknya, efeknya bukan hanya bidang teknologi saja, tetapi juga berbagai bidang sampai ke apa ya? Mungkin mungkin sampai ke kultur ya, budaya. Rasanya sekarang Anda lebih berdosa kalau pergi keluar rumah tidak membawa smartphone dibandingkan dengan lupa membawa dompet ya. Sekarang katanya apa ya ya, ya apa ada ulama juga yang mengatakan kalau tidak pegang Quran selama seminggu orang merasa tidak bersalah, tetapi kalau 5 detik tidak pegang HP orang merasa bersalah sekarang katanya ya. Karena sudah jadi salah satu kebutuhan ya, tolong hal tersebut juga jangan sampai terjadi pada kita. Baik, apa yang dimaksud dengan mobile computing? Saya yakin Anda sudah tahu ya, tapi kita lihat saja bahwa komputasi bergerak atau komputasi berjalan adalah interaksi manusia komputer. Kita melihatnya dari sudut IMK, Human Computer Interaction, di mana komputer digunakan selama penggunaan normal yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video ya. Jadi bukan teks saja sekarang digunakan di mana-mana ya. Komputasi seluler melibatkan komunikasi seluler ya, perangkat keras seluler dan juga perangkat lunak seluler. Jadi itu mungkin konsep mobile computing. Komputer seluler adalah bidang penelitian yang relatif baru ya. Jadi kalau misalkan kita melihat itu berkembang pesatnya awal tahun 90-an ya, menjadi sesuatu yang umum digunakan oleh masyarakat. Ya kurang lebih 3 dekade lah, 30 tahunan mungkin ya. Berkembang dari hal yang bersifat teknis menjadi bagaimana kita mengelola, melakukan penelitian, melakukan pembangunan dan pengembangan di bidang kegunaan, usability, lalu manfaatnya semakin besar ya, usefulness, bukan hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk interaksi yang lain ya, misalkan untuk e-commerce. Lalu juga penelitian di bidang tentu saja user experience atau pengalaman pengguna. Ini menjadi area yang sangat dinamis ya, mencakup bidang ya mirip-mirip apa? Bukan mirip ya, sama dengan bidang IMK yaitu multidisiplin ya. Ada ilmu sosial, ada IMK-nya, ada desainnya, ada psikologinya dan seterusnya. Nah, sebelum kita melihat aspek interaksinya, ada hal yang harus dipahami oleh Anda mengenai kenapa disebut sebagai mobile computing. Ya, ada 7 disebut sebagai 7 wave atau 7 ya, bahasa Indonesia ini saya terjemahkan sebagai 7 gelombang yang harus Anda pahami dalam melakukan desain atau development di mobile computing, dari portability sampai dengan digital ecosystem. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah portability atau portabilitas yang mudah dipindah-pindahkan, adalah tentang mengurangi ukuran perangkat keras untuk memungkinkan pembuat komputer yang secara fisik dapat dipindahkan dengan relatif mudah. Jadi kalau Anda merancang misalkan prototypingnya, ini menjadi salah satu syarat untuk
background ya, background design user interface misalkan harus portable, harus kecil sehingga bisa mudah diimplementasikan dalam misalkan smartphone. Ya, ini contoh ya, komputer jadul ukuran seperti ini sudah dianggap portable ya, padahal beratnya bisa sampai dengan lebih dari 20 kilo, tapi sangat tidak efisien. Tambah lama, tambah kecil. Ini adalah generasi awal laptop, sampai sekarang itu mungkin bisa lebih apa kecil dari ini dalam bentuk misalkan apa ya, tab kali ya, atau tablet. Ya, ini adalah contoh-contoh perkembangan teknologi ya. Mulai dari dulu ada PC yang namanya apa itu ya, saya juga lupa lagi, Commodore ya, sampai yang dulu pernah populer eh, personal digital assistant ya, buatan HP, Hewlett Packard. Sampai sekarang banyak sekali merek-merek dari tablet. Yang kedua itu adalah miniaturization ya. Adalah tentang membuat bentuk seluler baru yang jauh lebih kecil yang memungkinkan penggunaan perangkat seluler pribadi saat bepergian. Meskipun trennya sekarang tambah gede lagi ya. Dulu 90-an orang bikin HP itu tambah lama tambah kecil sampai ada yang dilipat. Karena ternyata sekarang menggunakan teknologi touchscreen mulai membesar lagi. Tapi lama-lama tambah gede. Sekarang katanya teknologi pengen yang gede itu bisa dilipat. Ada HP yang bisa default, yang bisa dilipat. Ya dulu lumayan besar ya. Ini personal digital assistant dulu masih layarnya juga LCD, terus belum berwarna, sampai dengan yang sekarang Anda pegang dalam bentuk smartphone menggunakan apa, teknologi layar sentuh ya. Tolong, ini bukan artinya saya mengiklankan Samsung ya, bukan, ini contoh saja. Yang gambar dua ini ya sekarang sudah obsolete ya, sudah ketinggalan, padahal perkembangannya itu paling juga ini belum sampai 20 tahun yang lalu, tapi sekarang orang sudah saking pesatnya perkembangan ya. Sekarang yang umum adalah smartphone seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah connectivity ya. Konektivitas adalah pengembangan perangkat dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk online dan berkomunikasi melalui jaringan data nirkabel saat dalam perjalanan atau mungkin di luar rumah. Kalau dulu banyak daerah yang blank spot ya, Anda mau telepon ternyata tidak ada sinyal, tambah lama, sekarang tambah bagus. Mulai dari zaman Motorola ya, smartphone-nya ini ya, kalau Anda suka nonton film-film perang ya, perang tahun 60-an 70-an, ada tentara yang menjadi membawa alat komunikasi, mula-mula dalam bentuk ransel berat ya, bentuknya seperti telepon zaman dulu, lalu tambah lama tambah kecil ya. Itu salah satu yang buatnya itu adalah Motorola dan dari Amerika, lalu jadi telepon. Ini juga ukurannya masih tambah lama tambah kecil ya. Ini dulu Nokia ya, pernah merajai ini kalau mungkin Anda ingat, itu HP sejuta umat ya dulu istilahnya, karena hampir setiap orang punya. Kalau tidak salah ininya, tagline-nya tuh connecting people ya, connecting people ya.
Nokia, sampai dengan yang baru-baru ini mencoba menjadi tren tapi ternyata harganya juga masih sangat mahal ya. Smartphone dengan layar sentuh, ukurannya tambah besar tapi bisa dilipat. Ini urusan konektivitas. Bagaimana orang itu ingin tersambung, ingin selalu berkomunikasi dimanapun di seluruh dunia. Tidak ada batas. Selanjutnya adalah convergence atau konvergensi. Ini adalah seakan-akan banyak kemampuan dijejalkan ya, dimasukkan dalam perangkat seluler digital. Ada, kalau dulu cuma PDA saja, tapi sekarang bisa juga menjadi telepon, menjadi pemutar musik ya, MP3 misalkan, bisa menjadi kamera, bisa main game ya, entah apa lagi ya, Anda bisa menggunakan itu. Salah satunya misalkan aplikasi untuk olahraga yang bisa mendeteksi detak jantung misalkan, atau menghitung berapa langkah yang sudah Anda lakukan dalam kegiatan berolahraga, yaitu aplikasi-aplikasi dan fungsi-fungsi yang convergence. Jadi pendorong mendasar di balik tren konvergensi adalah bahwa pengalaman pengguna seluler secara proporsional ini terkait dengan cakupan fungsional perangkat dan sistem seluler interaktif. Menurut Murphy, ini istilahnya adalah lebih baik berarti lebih banyak. More is better katanya. Bentuknya telepon, tapi ternyata terus terang saya juga jarang menggunakan telepon sekarang. Lebih banyak menggunakan aplikasi komunikasi teks seperti WhatsApp ya, atau jangan-jangan lebih banyak menggunakan e-banking untuk belanja misalkan sekarang, belanja dari rumah dibandingkan dengan telepon ya. Ada yang puasa hari ini? Enggak, Pak. Sudah beres semua puasa Syawalnya? Ya, waktu bulan kemarin bulan puasa sudah menjelang Sudah menjelang maghrib, menunggu maghrib, daripada ngabuburit keluar rumah menghindari kerumunan, mungkin Anda lebih suka diam di rumah saja sambil main game menggunakan perangkat seluler Anda untuk mengisi waktu, misalkan ya menunggu azan maghrib. Ya, itu bukan hal yang aneh, itu bagian dari convergence ya. Pada saat sedang main game, ada teman Anda yang WhatsApp ya, Anda berpindah ke WhatsApp, beres WhatsApp balik lagi ke game, itu masuk ke convergence. Nah, lawannya ini adalah divergence. Jadi divergence ini adalah pendekatan berlawanan untuk desain interaksi daripada mengutamakan peralatan informasi dengan fungsi khusus daripada fungsi yang umum. Pendekatannya adalah bahwa satu perangkat seluler ini hanya punya satu fungsi saja. Hanya musik saja, misalkan hanya fotografi saja, atau hanya untuk jadi notebook. Ya, ini contohnya. Untuk ini ya? Saya juga PS ya, hanya untuk main PSBO. game. Tapi bisa digunakan untuk game online. Tetap ada connectivity-nya. Ya, bisa main game bersama-sama. Yang lain misalkan adalah e-book ya, e-book reader. Ada beberapa sudah dijual. Itu hanya bisa untuk membuka file-file buku ya, misalkan dalam bentuk PDF atau bentuk-bentuk yang lain. Tetapi dia juga punya kemampuan connectivity, portability dan seterusnya. Karena e-book tersebut harus beli secara online, harus diunduh juga secara online. Itu adalah divergence ya.
Jadi meskipun ada kemampuan yang banyak ya, tetapi di sini hanya satu fungsi saja yang diutamakan. Ini contoh saja ya, bukan artinya Divergence itu sama dengan game ya. Yang umum itu biasanya game, terus e-book reader dan mungkin fungsi-fungsi yang lain. Salah satunya misalkan fungsi GPS ya. Biasanya dipasang di mobil ya. Dia tetap punya connectivity ke satelit misalkan untuk menentukan posisi. Nah, ya ini tidak perlu disebutkan lah ya, yang namanya apps. Ini kalau yang punya Apple itu sering berkunjung ke App Store ya. Yang punya Android berkunjung ke Google Play Store ya. Untuk apa? Untuk mengunduh aplikasi ya atau perangkat lunak komputer atau program yang khusus digunakan di perangkat seluler. Kalau melihat sejarahnya, jadi istilah awal apps itu mengujuk kepada application atau aplikasi seluler atau aplikasi desktop. Tetapi karena penggunaan aplikasi seluler ke pengguna ponsel cerdas dan tablet, istilah tersebut katanya berkembang untuk merujuk pada program kecil yang dapat diinstal. Nah, ini menjadi salah satu hal yang wajib sekarang dipelajari di bidang informatika. Bagaimana mahasiswa bisa membangun apps yang bisa berjalan di mobile computing. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri yang namanya mobile computing adalah digital ecosystem. Ya, jadi ini terkait ya dengan IoT ya. Eh, Internet of Things nantinya. Ekosistem digital adalah tentang lingkungan yang lebih besar dari teknologi yang menyebar dan saling terkait ya. Jadi suatu sistem yang menjadi bagian dari satu super sistem di mana sistem seluler interaktif menjadi bagiannya. Ini gelombang ekologi digital dari komputer seluler akan dibangun di atas pencapaian era sebelumnya ya. Ada perangkat keras, konektivitas, bentuk baru atau rancangan baru dari hardware-nya, perangkat input, gaya interaksi, konvergensi, dan lain-lain. Konteks penggunaan dan kepekaan eksplisit untuk faktor kontekstual yang mempengaruhi juga pengalaman pengguna. Apa maksudnya? Sudah kemana-mana, menelusup kemana-mana yang namanya mobile computing. Ini, gambar ini hanya sorry, sebelum ini. Nah, ini kurang lebih gambarnya. Ya, jadi bagian dari digital ecosystem itu tentu saja orang. Orang itu harus terkoneksi ke yang namanya digital ecosystem. Digital ecosystem harus punya strategi. Misalnya salah satunya adalah apps. Apps-nya itu untuk apa? Convergent atau divergent. Convergent dan divergent itu harus connected-nya menggunakan channel, menggunakan jalur komunikasi. Ya, misalkan paling sederhana adalah Anda mau memilih nanti untuk connectivity-nya menggunakan provider yang mana? Menggunakan teknologi apa? Ya, 3G, 4G, 5G. Besok-besok saya sudah tahu ya. Sedemikian berkembang ya. Urusan yang G itu saja kan beberapa tahun belakang ini ya, bagaimana ternyata komunikasi seluler khususnya di connectivity ini ditingkatkan dengan cepat untuk melayani people, orang. Nah, tadi balik lagi sedikit ke yang tadi ya. Jadi ada faktor kontekstual ya, mempengaruhi pengalaman pengguna. Ini contoh salah satunya. Sorry, kok nggak ada. Oh, sorry, ada tadinya di sini ada gambar
contoh penggunaan seluler di rumah sakit ya. Saya rasanya gambarnya sudah saya masukkan. Contoh saja lah, dokter-dokter sekarang itu kemana-mana bawa tab ya. Kalau dulu kan tiap masuk itu harus periksa catatan, bawa rekam medis pasiennya ya, harus melihat laporan dari perawat misalkan untuk kondisi terkini dari pasien yang sedang dirawat. Sekarang cukup membawa tab, dia tersambung dengan sistem rumah sakitnya dengan cepat, bisa misalkan memanfaatkan apps untuk database, mengakses rekam medis dari pasien ya, termasuk langsung input, sehingga inputnya juga langsung bisa direkam oleh sistem. Itu adalah contoh ya, penggunaan khusus dari aplikasi di lingkungan yang juga khusus ya. Anda bisa cari-cari contohnya lah di lingkungan yang lain ya, termasuk juga lingkungan kita pendidikan ya, learning misalkan. Baik, nah bagaimana kita membuat merekayasa mendesain interaksi untuk mobile computing? Jadi kalau Anda lihat di video yang interaction design, itu adalah dari sudut pandang IMK ya. Bagaimana misalkan kalau di IMK itu kita yang pertama diperhatikan tentu saja adalah pengguna atau user. Tetapi di kuliah ini kita akan melangkah lebih jauh lagi, bukan berbeda ya, tetapi ini adalah apa yang kita sebut sebagai multidisiplin di awal, bahwa desain interaksi seluler adalah area desain yang secara khusus memperhatikan penciptaan pengalaman. Experience itu sangat penting dengan produk, perangkat sistem, dan layanan interaktif yang tidak stasioner, maksudnya tidak diam ya, bisa di berbagai tempat, bisa dibawa jalan-jalan gitu kurang lebih. Tantangan desain interaksi seluler telah berubah dan berkembang seiring waktu karena teknologi baru dan praktek penggunaan baru. Paling sederhana saja ya, dari 90 sampai 2000 itu masih pakai tombol ya. Dari 2000 sampai 2010 itu sudah mulai berkembang touchscreen, banyak mulai pakai meskipun masih mahal. Dari 2010 sampai dengan sekarang itu hampir semuanya ya, saya tidak tahu ya, mungkin di atas 90% orang yang pakai smartphone itu sudah pakai uh, touchscreen. Itu contoh perkembangan teknologi dan praktek penggunaan baru ya. Jadi desain interaksi seluler di sini Anda bisa lihat ini berurusan dengan fisik ya, komputer portable berkembang menjadi fokus pada perangkat input dan gaya interaksi yang sesuai. Gimana nih caranya? Dengan layar yang sekecil ini kita bisa seakan-akan lah menggunakan layar juga semaksimal mungkin seperti halnya kita menggunakan laptop atau menggunakan PC. Nah, pengembangan dan desain sistem untuk komputasi seluler ini bagaimana katanya menciptakan kesesuaian yang tepat antara sistem dan konteks. Ingat tadi contohnya ya, dokter bawa tab ya, sistemnya adalah di rumah sakit. Untuk misalkan layanan pasien ya, konteksnya adalah bagaimana dia bisa mengidentifikasi semua informasi yang berkaitan dengan pasien tersebut. Seperti yang kita ketahui ya, satu dokter itu mengurus banyak pasien. Ini harus melalui metode pengembangan dan desain yang sistem yang baru.
Nah, evaluasi kegunaan, ya, mungkin Anda menggunakan usability heuristic untuk komputasi seluler, ada tantangan konteks utamanya memahami peran kaitannya dengan ruang lingkup, ya ini sebutnya kekayaan ya, keberagaman juga bisa di Anda masukkan di sini, dan validitas temuan empiris yang bagaimana uji kegunaan dapat dilakukan dalam pengaturan yang realistis secara kontekstual. Bagaimana Anda mulai memikirkan di berbagai bidang penggunaan mobile computing yang sesuai dengan konteks bidang tersebut. Bagaimana misalkan apa ya contohnya ya? Sebenarnya sudah menyelusup di berbagai bidang ya. Bagaimana misalkan nelayan itu sudah bisa menggunakan mobile computing dibawa saat berlayar misalkan untuk menentukan tempat yang banyak ikannya, ya, mengacu kepada informasi yang dia dapatkan dari satelit. Ya, saya juga bukan nelayan ya, tapi katanya nelayan di luar negeri yang udah punya negara yang punya 4 musim itu biasanya mengidentifikasi banyaknya ikan itu di laut yang airnya lebih hangat. Biasanya ikan ngumpul di situ. Dia mendapat informasi dari satelitnya Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, itu kan mobile ya. Tidak mungkin disimpan di darat si ininya, si komputernya, mobile komputer dia bawa di kapalnya untuk mengidentifikasi lokasi yang tepat. Ya, kalau di mobil kita pakai GPS sekarang. Itu masuk ke ranah yang banyak diteliti dalam pemanfaatan mobile computing. Sorry, ini gambarnya ya, contohnya berkaitan dengan konteks. Ini juga mungkin gambarnya jadul ya. Kalau sekarang mungkin pakai tablet yang seperti biasa Anda lihat ya. Ini dulu salah satu yang pertama itu compact ya. Jadi bagaimana Anda bisa melihat bahwa sudah tidak ada ini di sini catatan yang biasanya ada di ranjang pasien yang ditulis, semuanya sudah serba digital. Susternya bawa ya PDA atau mungkin tab, dokternya juga bawa. Dia bisa mengidentifikasi. Ini contohnya ya, pemanfaatan mobile computing sesuai dengan konteks dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat di penelitiannya, tantangan konteksnya adalah untuk memahami apa pengaruh konteks pengguna yang kaya dan dinamis terhadap pengalaman orang-orang dalam menggunakan teknologi, sehingga yang namanya user experience ini bisa ditingkatkan. Ada penelitian teoritis, konseptual ya, yang berorientasi perancangan atau desain dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini tantangan Anda sekarang dalam penelitian ya, lalu desain dan development dari mobile computing. Konteksnya, lingkungannya apa? Betul, kita harus memperhatikan pengguna. Tapi konteksnya apa? Saya mencoba memberikan itu di kuliah IMK. Ya, masih ingat tugas paper prototyping? Penggunanya adalah anak SD. Ya, jadi aplikasinya harus bisa untuk pembelajaran dan permainan, yaitu konteksnya. Konteks yang lebih khusus lagi adalah pembelajaran dan permainan di bidang apa? Apakah biologi, apakah geografi, apakah agama, misalkan.
Nah, ini bisa digali ya, dijadikan sebagai penelitian yang berbasiskan mobile computing. Nah, kali ini kita akan lebih ke psikologi ya, terus terang rada-rada berat juga ya, memanfaatkan bagaimana desain itu misalkan menggunakan apa yang dikenal sebagai hukum Gestalt. Ini bidang psikologinya yaitu berupa prinsip pengelompokan ya, atau ada juga yang menyebutkan sebagai hukum Gestalt pengelompokan, adalah seperangkat prinsip dalam psikologi yang pertama kali diusulkan oleh ya namanya hukum Gestalt, tapi berarti Pak Gestalt ya yang menyebutkannya, menjelaskan pengamatan manusia, dalam hal ini adalah pengguna mobile computing, nanti kita akan gunakan di sana, secara alami mempersepsikan objek sebagai pola dan objek yang terorganisir, sebuah prinsip yang dikenal sebagai pregnance ya. Jadi psikolog Gestalt berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini ada karena pikiran memiliki disposisi bawaan untuk merasakan pola atau pattern dalam stimulus atau rangsangan dari luar yang berdasarkan aturan tertentu. Ada 5 yang dipelajari, yaitu kedekatan, kesamaan, keberlanjutan ya, continue, penutupan, closure, dan keterhubungan. Ada yang beberapa juga menyebutnya itu kedekatan sebagai misalkan similarity ya, atau kemiripan. Kurang lebih seperti ini yang namanya hukum Gestalt itu. Ini aspek psikologi yang dipakai dalam perancangan mobile computing ya, proximity kedekatan ya, kemiripan, ini kemiripan, proximity jarak ya, lalu closure kedekatan, continuity keberlanjutan, multisability ini katanya bagaimana mata kita itu bisa melihat satu atau banyak benda hanya dengan melihat sebuah image atau desain. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya bagaimana prinsip-prinsip psikologi Gestalt ini menjadi bagian yang harus diperhitungkan dari pengguna, khususnya di aspek psikologi. Anda bisa lihat yang pertama ini adalah proximity. Jadi disebutkan katanya benda-benda atau barang-barang atau mungkin juga orang ya, lokasi tertentu ini berlokasi atau mempunyai tempat yang berdekatan baik dalam sebuah ruang atau waktu. Ini oleh orang cenderung untuk dipersepsikan sebagai sebuah kebersamaan, sebuah kesatuan. Ya, jadi pada saat Anda melakukan foto misalkan, ini adalah bagian dari sebuah lokasi yang tidak terpisahkan. Itu prinsip yang pertama ya. Proximity ya. Ini contohnya bagaimana orang bisa aplikasi yang bisa mengidentifikasi sebuah tempat misalkan, bahwa tempat itu adalah bagian dari sebuah lokasi tertentu. Contoh paling sederhana misalkan Anda menggunakan GPS. Ya.
Anda mau ke Unpas, terus pakai GPS. Pada saat sampai di Unpas, aplikasi akan memberitahukan bahwa Anda sudah sampai di tujuan. Tetapi Unpas itu adalah bagian dari, misalkan, Jalan Setiabudi. Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kita selalu berpikiran seperti itu, ya, bahwa sebuah alamat itu adalah bagian dari jalan, itu bagian dari RT RW, bagian dari kecamatan, bagian dari kota, ya. Itu pola pikir yang sudah umum. Ingat mental model? Ya, mental model ke aspek psikologi. Nah, aspek psikologi lebih detail lagi. Ini loh maksudnya. Baik, yang kedua itu adalah closure, kedekatan ya. Benda-benda atau mungkin objek dipersepsikan sebagai sebuah kesatuan yang lengkap meskipun ada bagian yang informasi atau mungkin gambar yang terpisah. Ya, ini contohnya pada saat akan Anda memotret ya. Ini dianggap sebagai closure. Memotretnya dengan apa ya contohnya pengembangannya. Kita selalu mencoba menangkap seluruh apa yang bisa dilihat oleh mata dengan menggunakan smartphone. Anda menggunakan foto, Anda sudah mewakili pandangan mata Anda ya terhadap sebuah objek yang saling berdekatan dan menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang juga ada aplikasi yang mencoba mengembangkan cara pandang kita. Siapa yang pernah menggunakan foto menggunakan panorama? Saya Pak. Ya, kan berapa kali ngambil ya? Kalau bisa sampai 360 derajat gitu loh. Karena begitu cara kita melihat. Ya, tidak bisa kita melihat itu cuma satu benda gitu, tapi pasti closure berkaitan dengan mungkin latar depannya, latar belakangnya dan lingkungan itu menjadi satu satu kesatuan. Ya sama kayak kita yang melihat di depan itu adalah apa? Closure yang kita lihat. Meskipun kita tidak bisa lihat ke belakang karena kita tidak punya mata di belakang ya. Tetapi tetap saja itu dianggap sebagai satu kesatuan meskipun ada yang tidak bisa kita lihat. Selanjutnya, sorry, simetri ya. Tadi istilahnya itu keberlanjutan kali ya. When things have symmetrical border or part, they are perceived as a coherent whole. Jadi yang punya kemiripan ya, yang punya bagian-bagian yang mirip, ini akan dipersepsikan sebagai sebuah kesatuan. Ya, yang paling gampang itu adalah mengidentifikasi misalkan sebuah kalau tidak salah di smartphone yang terbaru itu biasanya sudah ada program artificial intelligence yang bisa mengidentifikasi benda pada saat kita akan memotret sesuatu. Ya, saya misalkan mau motret rak buku, itu simetrikal dari setiap buku nanti akan diidentifikasi sebagai books misalkan, atau memotret sebuah toko-toko di mall itu akan secara menggunakan konsep ini akan dipersepsikan sebagai sebuah
mall. Begitu pola pikir kita. Kalau kita melihat banyak sekali jongkok-jongkok warung terus yang jualan pedagang kaki lima, pasti kita akan mempersepsikannya itu sebagai pasar. Nah, kurang lebih ini yang diidentifikasi secara psikologi dan dipakai sebagai acuan dalam perancangan. Selanjutnya adalah kontinuitas atau keberlanjutan. Eh, Siapa di sini yang suka dengar musik dari smartphone-nya? Halo, tidak suka dengar musik? Suka Pak. Suka, ya. Itu musik-musik MP3 misalkan yang ada di smartphone Anda itu akan dipandang sebagai sebuah kontinuitas, bukan hanya sebagai lagu yang berdiri satu-satu saja. Karena pada saat Anda menjalankan sebuah aplikasi, Anda kan bisa membuat misalkan list lagu-lagu favorit Anda, ataupun kalau hanya menyetel lagu yang ada dalam satu folder, itu bisa sambung menyambung dan bisa repeat terus-menerus ya, berulang, karena itu dianggap sebagai kontinuitas. Itu adalah hal yang wajar juga, ya. Pola pikir kita selalu mengacu kepada keberlanjutan, continue. Sudah Senin itu pasti Selasa, sudah Selasa itu pasti Rebo, sudah Rebo itu pasti Kamis, ya. Sudah subuh itu pasti lohor, sudah lohor itu pasti asar, sudah asar itu pasti maghrib, sudah semester 1 itu pasti semester 2, sudah semester 2 semester 3 dan seterusnya. Itu pola pikir kita secara psikologi, sudah umum. Nah, ini coba ditangkap ya menggunakan teori Gestalt dan diterapkan di dalam desain. Jadi ada keberlanjutan. Contoh paling sederhana, Anda main game, ya. Eh, saya lupa lagi. Saya juga suka main game nih. Main game Candy Crush misalkan. Yaitu dianggap sebagai sebuah keberlanjutan. Sudah selesai level 1, lanjut ke level 2, beres level 2, lanjut ke level 3, dan seterusnya. Nah, konsep-konsep ini yang masuk ke teori Gestalt ini digunakan sebagai acuan psikologi dalam perancangan interaksi mobile computing. Selanjutnya adalah ini yang terakhir ya, similarity atau kemiripan. Things that look or sound alike are perceived as belonging together. Yang mirip-mirip itu akan dianggap sebagai sesuatu yang sama. Anda memotret sebuah gedung, ya dianggap itu adalah gedung-gedung yang sama, langsung dianggap sebagai misalkan gedung perkantoran atau mall atau sebuah kampung. Ya, itu adalah hal yang umum, persepsi dari manusia. Nah, ini coba diterapkan dalam perancangan mobile computing. Misal ya, siapa yang suka pakai di kameranya pakai filter? Itu loh filter yang terus ada topinya, terus matanya mendadak pakai kacamata atau jadi berkumis atau mukanya jadi kucing. Pernah? Apa sih namanya? Saya juga lupa lagi. Halo?
Halo, halo? Halo Pak, Halo, oh, masih ada yang hidup nih. Siapa yang pernah pakai itu? Aplikasi apa sih namanya? Snapchat, Instagram bisa Pak? Nah, Snapchat, Instagram bisa. Itu dianggap sebagai salah satu apa ya, pengamalan dari similarity. Kenapa? Karena melihat dari wajah orang, punya dua mata, punya hidung, punya mulut, punya kuping, ada kepala, ada rambut, ya. Umumnya ya manusia melihat seperti itu, similarity. Kenapa kita dengan mudah menyebutkan bahwa dia itu laki-laki, dia itu perempuan? Karena ada similarity, ya. Oke, itu konsep yang apa terakhir dari teori Gestalt yang secara sebetulnya secara intuitif seharusnya bisa menjadi bagian dari perancangan untuk interaksi di mobile computing. Nah, kita sedikit balik lagi ke sejarah riset dari human computer interaction. Ada 3 gelombang katanya yang dikenal dalam penelitian IMK. Gelombang pertama adalah campuran faktor teknik dan manusia yang berfokus pada pengoptimalan kesesuaian manusia mesin. Kenapa dulu ya tahun awal 90-an pada saat saya kuliah IMK itu fokusnya user interface saja. Ya, jadi kuliah IMK itu identik dengan desain interaksi untuk user interface, belum ke UX. Nah, UX ini mulai di gelombang kedua, ya, karena berkaitan dengan ilmu kognitif yang berfokus pada pemrosesan informasi secara simultan dalam mesin dan pikiran manusia. Melibatkan fokus yang kuat katanya dalam penggunaan sistem komputasi interaktif dalam konteks tempat kerja. Nah, kita itu sudah sampai ke gelombang ketiga. Kenapa kemarin kita belajar mengenai ubiquitous ya, jadi computing ya, komputasi di mana-mana. Karena begitu kemajuan teknologi dan interaksi, yaitu menuju masyarakat informasi, di mana katanya teknologi komputer telah menyebar dari yang tadinya dipakai di tempat kerja menjadi dipakai di rumah seperti yang kita lakukan sekarang, masuk ke dalam kehidupan sehari-hari pengguna, termasuk juga mempengaruhi budaya. Ya, tulisan ini dikutip dari tulisannya Bodker tahun 2006. Ya. Nah, di mana posisi apa itu desain interaksi untuk mobile computing? Penelitiannya katanya mulai dari gelombang kedua, tetapi lebih dimanfaatkan juga di gelombang ketiga. Alasannya apa? Alasannya ya pemakaiannya sudah menjadi jamak dan umum. Ya, Anda mau kuliah, Anda anak IF, minimal itu kuliah bawa 2 prosesor ke 2 komputer ke kampus, satu dalam bentuk laptop ya untuk misalkan latihan programming basis data, dan satu dalam bentuk smartphone. Nah, ini sudah masuk gelombang ketiga, di mana katanya faktor yang berkontribusi kepada penciptaan, kepada gaya atau style, kepada kecepatan khususnya connectivity ya, sudah sampai 4G, 5G itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan potensi dan pola yang sama sekali baru. Besok-besok saya tidak tahu ya, mungkin ada teknologi baru yang bisa diterapkan
di mobile computing. Ini masuk gelombang ketiga dan menjadi tantangan di dalam penelitian human computer interaction ya. Oke, itu materi kita hari ini.